pertama kita akan cek dulu apakah dia gambarannya shockable atau non shockable. Shockable tadi apa aja? Dua, PF atau PF dan non shockable PA sama sistol. Ini bisa juga kita cek melalui monitor ini. Jadi kita tuasnya ya diputar ke monitor untuk mengecek nanti gambaran EKG-nya. Nah sebelumnya kalian harus sudah terpasang apa elektrodanya ya. Nah kemudian setelah gambarannya ternyata PF atau VT, maka kita ke algoritma shocking ya. Shocking bukan soda ya. Nah ini akan kita ke manual devivkan. Sebenarnya bisa aja sih AED ya, tapi karena kalian belajar penggunaan ini kalau Connect AED, pads cable. nah kalau AED dia ada perintahnya. Sebenarnya lebih mudah ya, tapi karena kalian akan belajar jadi kita ke manual deviv. Di manual deviv ini akan ada gambaran EKG-nya ya. Kemudian kita sesuaikan aja ya sama ini sambil cek apakah ada yang kurang atau enggak. Nah setelah itu kita akan challenge dulu si energinya. Ini sebenarnya udah 200 joule tapi nanti pas kalian utak jangan gede-gede. Ya. Berapa? Satu aja. Kalau enggak 10 juga boleh lah. Pokoknya jangan gede-gede. Bahaya. Ya. Nah harusnya itu karena ini adalah bipasik jadi dia 200 joule. Kalau misalkan monopasik dia adalah 360 joule. Kalau anak-anak kasusnya maka harus dihitung dulu. Jadi 5 joule per kilogram berat. Ya. Kemudian kita akan ambil pedalnya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu fungsi-fungsinya. Nah ini yang kuning ini adalah fungsi charging. Ya. Kemudian untuk shockingnya ketika mengeluarkan energi joule-nya itu menggunakan yang oranye. Nah, tapi ini juga ada di pedalnya. Cara mengeluarkan pedalnya adalah buka ke luar, jangan dipaksa ke dalam ya. Kalau ke sini karena dia ada pengaitnya di sini, itu jadi rusak. Jadi buka ke luar. Cara masukinnya adalah kalian masukin dulu yang area luar. Kebalikan. Ya. Jangan dipaksa. Oke. Rusak ganti. Nah, kemudian ini ada sebenarnya kalau misalkan kalian jeli di sini ada letaknya ya, letakan pedalnya di sini. Jadi untuk yang sebelah kanan ini dia ada di mana? Di kiri. Apex. Karena ini terbalik harusnya kan kita sebelah kanan ya. Dan yang sebelah sini ini jadi gini, nggak enak. Ini ada di mid sternum kiri. Sternum kiri ya. Ini ada di. Nanti kita akan charging terlebih dahulu. Nah, untuk charging dia ada yang kuning. Pencet aja. Kalau udah ada don't touch patient, berarti ini kita harus amankan. Kita harus stand clear tadi gini. Stand clear. Ya, kemudian kita simpan. Ini bisa gini, bisa gini. Kemudian kita akan lakukan shocking. 1, 2, 3 shocking. Nah ini pastikan nggak ada yang menyentuh bed ya. Terus pasiennya tadi udah dilepaskan perhiasan logamnya dan sebagainya ya. Setelah itu kita akan langsung RJP ya. Kita langsung RJP. Jadi nanti teman-teman akan menjadi leader. Jadi nanti harusnya itu ada 5 harus ada leader, kemudian harus ada yang megang si shock, harus ada yang RJP, harus ada yang pemberian obat, dan harus ada yang ngedokumentasiin. Tapi kalian nanti diuprak karena nggak mungkin kita masukin 5 langsung. Jadi kalian sebagai leader dan yang pengguna di shock. Tapi kalian juga di otaknya harus mendokumentasikan tadi udah apa. Misalkan tadi udah dikasih epinefrin berarti sekarang dikasih amiodarone atau no drug
350 miligram. 400. 450 maksimalnya. Jadi 150 dulu baru nanti 350 itu 150. Nah, kemudian jadi kalian harus tahu algoritmanya. Kalau untuk penggunaannya kan seperti itu. Ya, 5 menit juga beres. Gitu. Nah, tapi yang harus kalian pahami adalah penggunaannya atau algoritmanya. Jadi di sini untuk untuk lembar penilaiannya itu akan ada 2 penilaian, ada penggunaan di sini, ada juga algoritmanya. Ya, jadi masing-masing 30%. Jadi kalian harus tahu nih algoritma dari decision. Jadi kalau misalkan decision yang pertama adalah kita lihat pasiennya, ya, jadi napas henti jantung dicek nadinya nggak ada, napasnya juga nggak ada, kita lakukan rangsangan EKG terus sambil di pasiennya. Oh ternyata pasiennya mengalami PA, berarti kita ke algoritma yang ini asistol atau PA. Nah untuk yang asistol kita harus cek dulu elektrodanya, apakah elektroda ini dia lepas. Soalnya kalau lepas juga gambarannya seperti itu, ya. Nah kalau PEA, tahu nggak gambaran PEA seperti apa? Sama seperti sinus hitam kayak normal, tapi pasiennya pas dicek ya ada Nadi PA. Jadi nanti pas saya kasih, oh ini sinus ritem, kalian harus cek dulu nadi. Kalau nadinya ada, berarti PEA. Gitu. Dilakukan apa? Dilakukan jadi jangan minta maaf. Oh udah sinus ritem, berarti nggak usah cek nadi, ya udahlah pasiennya normal. Padahal itu harus di cek dulu nadinya, padahal harus di MPG. Nah untuk misalkan tadi PA, kemudian kita RJP sebanyak 5 siklus, itu diperbakan saja. RJP masih juga boleh kalian RJP. RJP 5 siklus, pemberian epinefrin 1 mg. Nah setelah itu kalian harus SAS, bilang ya SAS karena switch dengan yang tim RJP-nya harus switch. Kalau udah 5 siklus. Nah yang kedua, boleh nggak dikasih epinefrin lagi? Misalkan pas udah kita cek, udah nih ya 1 siklus, tiap 1 siklus cek lagi gambaran EKG-nya. Gambaran EKG-nya, oh ternyata masih sinus ritem, pas dicek nggak ada nadi, berarti masih PA. Kalau PA harus diapain? RJP ulang, RJP lagi 5 siklus. Udah di RJP 5 siklus kasih obat ya? epinefrin kasih. Jangan, karena epinefrin harus ada jeda. Berarti kalau misalkan kalian kasih epinefrin lagi, berarti algoritma kalian saya kurangi ya nilainya. Ya kan?